Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Maulana dari SMPN 1 Cibeber. Di sini saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat yang berjudul tentang Cikotok, legenda ayam emas. Dahulu kala, zaman kerajaan Pajajaran, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Sangkala dan Nyai Kerok. Ki Sangkala memiliki perangai yang tamak, belum dikaruniai anak, padahal sudah lama menikah. Pada satu malam, Ki Sangkala dan Nyai Kerok dituduh mencuri ayam. Banyak warga yang mendatangi rumah Ki Sangkala dengan kemarahannya. Nyai Kerok kaget serta takut. Pada malam itu juga, Ki Sangkala dan Nyai Kerok dibawa ke hadapan Prabu Pajajaran. Di hadapan Prabu Pajajaran, Nyai Kerok berkata, "Tidak, Yang Mulia, saya tidak mencuri ayam itu. Tetapi ayam itu ada di kandang ayam saya." "Bohong, tapi dia yang mencuri ayam saya," sangkal salah satu warga. "Tidak, Yang Mulia, saya tidak mencuri ayam itu," kata Nyai Kerok sambil menangis. "Baiklah Sangkala, jika kamu tidak melakukan kesalahan itu, kamu akan menemukannya di lain hari. Sekarang kamu harus pergi dari tanah Priangan," tegasnya Raja Pajajaran. Lalu Ki Sangkala dan Nyai Kerok pergi melakukan pengembaraan untuk keluar dari wilayah Priangan. Mereka berjalan berhari-hari menyusuri gugusan-gugusan bukit, menghiraukan angin, menghantam derasnya hujan hingga bermalam di hutan. Tidak ada seorang pun ketika mereka di perjalanan, hanya ada suara hewan yang tampak bersahutan. Pada suatu hari, Nyai Kerok merasa capek. Mereka tidak sanggup untuk melakukan pengembaraannya lagi. "Abah, Nyai capek. Kaki ini sudah tak kuat kulangkahkan lagi." "Baiklah Nyai, sepertinya tanah ini sudah bukan tanah Priangan lagi. Lebih baik kita istirahat sebentar." Lalu Nyai Kerok beristirahat, menyandarkan tubuhnya ke akar pohon yang sangat besar. Sambil mengusap air mata kesedihannya, Nyai Kerok bernyanyi Pupuh Mas Kumambang kesukaannya. "Aduh ibu, iya kuringker prihatin, taya pakumaha diri nandangan kaperi sangsara taya mandingna." Ki Sangkala berputar-putar pandangan melihat ke sekeliling bukit yang terbentang luas. Lalu Ki Sangkala kaget bahwa Ki Sangkala melihat keindahan yang begitu terpukau. "Nyai, lihat, indah sekali bukan?" "Iya ya Abah, indah sekali. Kita bisa melihat luasnya lautan dari sini." "Nyai, sepertinya tanah ini sudah bukan tanah Priangan lagi. Bagaimana kalau kita membuat gubuk untuk sementara?" Lalu Ki Sangkala dan Nyai Kerok membuat gubuk dari daun-daun tepus. Setelah selesai membuat gubuk, ternyata tidak ada sumber air untuk kehidupan mereka. Lalu Nyai Kerok berkata kepada Ki Sangkala, "Abah, sepertinya tidak ada sumber air untuk kita hari ini. Nyai akan mencari sumber airnya dulu ya." "Baiklah Nyai, tuh ke sebelah selatan sepertinya ada sungai kecil." Tidak ada setengah jam, Nyai Kerok sudah kembali lagi ke gubuknya dengan napas terlahla. "Wah Abah, jauh sekali. Tidak sanggup untuk kulalui setiap hari. Lebih baik Abah membuat sumur di dekat gubuk." Ki Sangkala terdiam lalu menjawab, "Baiklah Nyai, esok Abah akan membuat sumur di dekat gubuk kita." Keesokan harinya, Ki Sangkala mulai berjalan ke sebelah selatan, mungkin ada 500 meter dari gubuknya. Disitulah ia telah menemukan tempat yang lembah untuk pembuatan sumurnya. Lalu Ki Sangkala mulai menggali dengan peralatan seadanya dari kayu dan semacam tombak bambu. Ki Sangkala bekerja tidak mengenal lelah. Hingga sore hari, Ki Sangkala pulang ke gubuknya. Sesampainya di gubuk, Ki Sangkala berkata kepada Nyai Kerok, "Nyai, Abah sudah menemukan tempat yang bagus untuk pembuatan sumur kita." "Di mana?" tanya Nyai Kerok. "Mungkin ada 500 meter dari gubuk kita, tapi belum selesai." "Baiklah Abah, selesaikan saja besok." Ketika menjelang mereka akan tidur, Ki Sangkala hendak bermimpi bahwa Ki Sangkala sedang berada
di tepian lautan dan terhembur oleh derasnya ombak lautan. Tiba-tiba ada bayangan kakek-kakek yang menghampiri Kisangkala, lalu berkata, "Tempat yang kau tinggali akan mengguncang satu dunia." Tiba-tiba bayangan kakek-kakek itu menghilang dan keesokan harinya Kisangkala terbangun dari tidurnya. Kisangkala tidak menceritakan mimpinya itu kepada Nyai Kerok. Kisangkala langsung berangkat ke tempat penggalian sumur. Sesampainya di tempat penggalian sumur, Kisangkala kaget bahwa Kisangkala menemukan 2 ayam yang berbulu keemasan. Di dalam hatinya, Kisangkala sudah berniat akan menangkap kedua ayam itu. Ketika Kisangkala menangkap ayam itu, sayangnya yang tertangkap hanya ayam betinanya saja. Ayam jantannya tidak Kisangkala dapatkan. Lalu Kisangkala pulang ke gubuknya. Sesampainya di gubuk, Kisangkala berkata kepada Nyai Kerok, "Nyai, lihat apa yang Abah bawa." "Dari mana Abah ayam berbulu keemasan itu?" "Abah dapatkan dari tempat penggalian sumur." "Wah Abah, sepertinya sudah lama kita tidak makan enak. Bagaimana kalau kita sembelih saja ayam itu? Ayam itu juga cukup untuk makan malam kali ini." Dengan cepat, Kisangkala menolaknya. "Jangan, masih ada ayam jantan yang belum Abah dapatkan. Jika ayam jantan itu Abah dapatkan, akan menjadi kesempatan untuk kita memiliki ayam yang banyak." Lalu, Kisangkala dan Nyai Kerok pergi ke tempat penggalian sumur untuk menangkap ayam jantan itu. "Nyai, pegang ayam betina ini erat-erat, Abah akan tangkap ayam jantan." Lalu, Kisangkala memanjat ayam jantan untuk menangkap ayam jantan. Lalu, ketika Kisangkala akan menangkap ayam itu terbang dan berkokok di atas kepala Kisangkala. "Kang Karangak!" Kisangkala kesal lalu menggerutu, "Hei ayam jantan, kemana-mana pun kau pergi akan tetap saya kejar." Lalu Kisangkala mengejar-ngejar ayam jantan itu, menyusuri gunung, melewati sungai-sungai hingga sampainya di kebun rotan. Sesampainya di kebun rotan, tiba-tiba ayam jantan itu menghilang dan ada suara hening tertawa. "Hei Aki, ayam jantan itu sudah hilang di kebun rotan." Kisangkala mencari sumber suara itu, tapi tidak ditemukan. Kisangkala bersujud ke berbagai arah. "Kepadamu ya Pangeran Rotan, berikanlah ayam jantan untuk istri tercinta." Tiba-tiba ada suara terbahak-bahak dan diikuti dengan alunan pupuh, asmaran, dan adegung. "Nya lindung ulah ka gunung, nya muntang ulah ka sagara. Gunung masuk rajen urug, sagara sok rajen saat. Nya munjung kudu ka indung, nya muja kudu ka bapa. Indung mah tunggul rahayu, bapa mah tangkal derajat." "Jangan menesa hati, saya tidak butuh nasihat kamu." Dengan tangan yang hampa, Kisangkala pulang ke gubuknya. Lalu Kisangkala mengambil ayam betina yang diikat di pohon samping gubuknya. Lalu Nyai Kerok bertanya, "Mau dibawa kemana Abah ayam betina itu?" "Abah akan bawa ke tempat penggalian sumur." Sesampainya di tempat penggalian sumur, Kisangkala hendak akan menyembelih ayam itu. Ketika Kisangkala akan menyembelih ayam itu, Nyai Kerok bertanya, "Abah, kenapa Abah akan menyembelih ayam itu?" "Abah kesal karena ayam jantannya tidak Abah dapatkan." Lalu Kisangkala menyembelih ayam itu. Dan darah ayam itu dicucurkan ke tempat penggalian sumur. Tiba-tiba tempat penggalian sumur yang awalnya gelap berubah menjadi terang benderang karena darah ayam berubah menjadi batu emas. Lalu Kisangkala dan Nyai Kerok pergi ke tempat kebun rotan. Di tempat ayam jantan itu hilang, Kisangkala mulai mencari batu emas itu. Lalu Kisangkala menemukan batu emas itu. Sayangnya batu emas itu terkubur. Kisangkala dan Nyai Kerok dengan semangat menggali-gali hingga didapatkan. Sayangnya ketika Kisangkala dan Nyai Kerok akan mengambil batu emas itu terhalang dengan batu yang sangat besar. Ketika Kisangkala dan Nyai Kerok menggeserkan batu itu menimpa mereka dan mereka mati tertimpa oleh batu itu. Jadi Ci sendiri berasal dari darah ayam yang berbentuk cair dan kotok dalam bahasa Sundanya yaitu ayam. Jadi Ci kotok. Pesan dari cerita ini adalah bahwa kita jadi manusia tidak boleh serakah dan tidak boleh sombong.
Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.